Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, munculnya ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat dipicu oleh banyaknya persoalan. Banyaknya persoalan itu sebenarnya ujung-ujungnya mengerucut kepada satu hal. Satu hal yang saya maksud adalah salah paham karena paham yang salah. Karena paham yang salah, sehingga seseorang itu sendiri akan cepat emosi karena dia menganggap segala sesuatu itu sendiri bagaimana ramainya. Dia tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Akhirnya didorong oleh karena katanya dan lain sebagainya, sehingga apa yang ia keluarkan berbentuk ucapan itu sudah dipoles oleh emosi. Kalau emosi yang berbicara, itu ujung-ujungnya tidak akan membuat kedamaian. Curiga, bahkan tidak menutup kemungkinan akan munculnya satu penghinaan kepada orang lain. Saya ambil contoh. Seorang yang mencalonkan sebagai anggota legislatif itu memasang poster besar di pertigaan jalan raya. Tiba-tiba ada seseorang itu menyobek poster yang dimaksud. Menyobek, kemudian membuangnya jauh-jauh. Tentu sang pemilik poster itu merasa tersinggung. Mengapa poster yang ia pasang itu sendiri dirusak? Jangan-jangan dia termasuk orang yang membenci. Karena membenci sampai-sampai apa yang dipasang di situ itu akan menimbulkan bencana. Dia coba untuk menghubungi orang yang merobek itu, dan setelah ditangkap kemudian dia bertanya. Dari pertanyaannya muncul satu pesan. Mengapa kau merobek posterku? Apakah kamu benci kepadaku? Tiba-tiba orang tersebut memberikan jawaban. Aku tidak membencimu. Aku sayang dan aku sebagai pendukungmu. Begitu ditanya lagi alasan mengapa sampai merobek poster, jawabannya sangat sederhana. Karena Bapak itu sendiri orang yang saya sukai, kemudian Bapak memasang poster di pertigaan jalan raya ini, banyak orang-orang yang berkendaraan, yang berlalu lintas di sini ngomongin Bapak. Karena ngomongin Bapak, apa yang terjadi? Sering terjadi kecelakaan. Karena sopir tidak fokus lagi kepada apa yang ia harus lakukan di perjalanan. Tetapi karena melihat gambar Bapak, dan mereka itu tidak senang kepada Bapak. Daripada begitu, saya sobek. Jadi yang saya maksud, mengapa saya harus merobek poster Bapak? Bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang kepada Bapak. Faktanya alhamdulillah setelah disobek, tidak ada lagi poster Bapak, relatif tidak lagi kecelakaan. Karena supir-supir terfokus melaksanakan aktivitas kesehariannya di perjalanan, tidak lagi terganggu kepada gambar yang sebenarnya gambar itu kurang mereka sukai. Saudara, jadi apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, yang paling bagus adalah kita untuk menelusuri dulu sumber persoalannya. Jangan terbawa emosi menghakimi sesuatu yang kita sendiri tidak tahu persoalannya. Dalam Al-Quran disebutkan, ada satu kasus, Nabi Sulaiman alaihissalam setiap pagi itu memimpin apel upacara. Yang hadir bukan hanya manusia, yang hadir ada juga dari kelompok-kelompok bukan manusia, bahkan tidak sedikit burung-burung pun ikut hadir pada waktu upacara itu. Pada waktu menyampaikan sambutan, ternyata begitu mengenali Nabi Sulaiman itu. Melihat manusia hadir semuanya, jin hadir semuanya. Tapi pada saat melirik ke pasukan burung, Nabi Sulaiman mengatakan,
dicantumkan di dalam Al-Quran. Ayat ke-22 daripada surat An-Naml. Fatafaqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibi. Aku pagi ini tidak melihat burung hudhud, kemana dia? Karena tidak melihat burung hudhud, akhirnya Nabi Sulaiman mengeluarkan ultimatum. La u'azibannahu azaban syadida. Akan aku siksa dia. Yang kedua, aula azbahannahu, bila perlu aku sembelih. Yang ketiga, au ya'ti, dia datang kepadaku binabain mubin, memberikan penjelasan mengapa dia tidak datang. Belum lagi selesai menyampaikan sambutannya, Nabi Sulaiman tiba-tiba datang burung hudhud. Nah, hudhud itu sendiri ternyata memberikan penjelasan, mohon maaf, tanpa diperintah saya melanglang ke satu negeri nunjau di sana. Ternyata di sana itu sendiri ada satu negeri. Negeri itu namanya negeri Saba. Itu diperintah oleh seorang perempuan namanya Ratu Balqis. Sayangnya mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada matahari. Dengan memberikan penjelasan semacam begitu, burung hudhud tidak mengatakan kata ini, kata itu, kata siapa, katanya tidak begitu. Dibuktikan terlebih dahulu. Hasil daripada penelitiannya baru disampaikan. Demikian, jadi sangat akurat dan tidak menimbulkan bencana di tengah-tengah masyarakat, tidak menimbulkan kecurigaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.